yang bertakhta di surga dan juga melihat di atas bumi dan memberkati semuanya. Kami bersyukur karena kami masih ada dan mempunyai napas hidup kami, dan kami bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kami masing-masing supaya kami dapat bersama-sama di dalam kebaktian ini. Dan kami tahu bahwa bukan ini kekuatan kami, tapi ini rencana dan Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada hari ini dan belajar daripada firman-Mu. Dan sebelum kami belajar, Tuhan, ampuni kami, bersihkan kami, kuduskan kami, supaya firman-Mu yang kudus ini menjadi kudus di dalam hati kami dan dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan diri sendiri dan semua pribadi yang ada di tempat ini, sehingga mereka juga lapar dan dahaga akan kebenaran firman dan mengerti semuanya isi, walaupun penyampaian secara sederhana, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang lebih berkuasa dan dapat melaksanakan sesuatu yang Tuhan kehendaki kepada kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan ada menyelamatkan dan berkuasa di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya membawa firman Tuhan pada masa ini, yaitu terdapat di dalam Zakaria. Zakaria pasal 4. Supaya kita dapat sedia untuk melihat di dalam Zakaria Perjanjian Lama pasal 4 ayat yang 6. Saya membuat perhatian kita semua pada saat ini, di mana doa syafaat sebentar tadi kita sudah berdoa syafaat mengenai dengan kedudukan di dalam dunia ini di atas kepimpinan negara Indonesia dan di bawahnya dan negara yang lain. Dan kita bersyukur karena kepimpinan pusat yang terjadi oleh kerajaan Indonesia memang kita tahu bahwa ada yang lebih menggembirakan di dalam hidup kita dan ada juga yang tidak menggembirakan, karena itu pekerjaan yang ada di dalam dunia ini ataupun orang-orang yang berpangkat di dalam dunia ini adalah di bawah kuasa Tuhan. Maka dengan itu kita membaca di dalam ayat ini dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, keperkasaan atau kekuatan, itu sama saja, itu tetap ada di dalam ayat itu. Keperkasaan ataupun kekuatan adalah di bidang kuasa Allah. Dan saya mengambil tema di dalam bagian ini, yaitu Allah yang berkuasa. Ada amin, saudara? Kalau Allah yang berkuasa di atas dunia ini, maka apa-apa yang terjadi atau perkara-perkara yang boleh kita lihat dengan mata kasar kita yang sekarang ini adalah di bawah kuasa Allah. Dunia ini dijadikan Allah, dan semua yang ada di dalam dunia ini juga diciptakan Allah, termasuk saya dan saudara. Dan itulah kekuasaan Allah. Tapi sebaliknya, perkara ini atau firman Tuhan ini disampaikan kepada Zerubbabel. Dan firman Tuhan ini atau perintah ini bukan saja disampaikan oleh
beradil, tapi semua orang yang ada di dalam dunia ini, termasuk saya dan saudara. Maka dengan itu kita mengumpaskan ataupun mau belajar pada firman Tuhan ini langkah demi langkah. Mulai langkah pertama, kita membaca di dalam ayat yang berikut ini. Yaitu pertama kita belajar tentang kuasa Allah nyata di dalam keselamatan. Kuasa Allah dinyatakan di dalam keselamatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah atau kuasa Allah nyata di dalam pertobatan seseorang. Dan yang ketiga, kuasa Allah nyata di dalam seluruh hidup kita. Dan yang keempat, kuasa Allah nyata pada saat kedatangan Yesus Kristus. Ini 4 langkah yang kita pelajari pada hari ini, yaitu langkah pertama. Langkah pertama, kuasa Allah nyata di dalam keselamatan. Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kuasa Allah. Berarti Alkitab ini baik di dalam Perjanjian Lama, baik di dalam Perjanjian Baru digabung dengan Injil. Tapi kalau kita kupas lebih lanjut lagi, hanya Perjanjian Baru adalah Injil dan Perjanjian Lama adalah Firman Tuhan. Maka dengan Injil ini, setiap orang-orang yang ada di dalam ulung langit ini ataupun di dalam dunia ini, Injil ini harus diberitakan. Injil ini harus diberitahu kepada tiap orang yang ada di dalam dunia ini. Dan saudara sudah mengetahui di mana sudah Injil ini diberitakan. Sudah sampai di tempat kita atau belum sampai di tempat kita? Kalau sudah sampai di tempat kita, kita harus pegang kekuatan Injil ini. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Kita pegang kekuatan ini di dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah pegang kekuatan Injil ini di dalam diri kita sendiri, kita boleh bahwa kita punya anak, bahwa kita punya bini, bahwa kita punya suami, keluarga untuk datang di dalam keluarga kita. Itu kekuatan, bukan kekuatan dari kita, tapi kekuatan Injil yang diturunkan kepada Allah dan firman Allah. Dan kita sedang belajar pada saat ini tentang firman. Dan firman ini yang menyatakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, baik itu yang menyenangkan hati Tuhan, baik itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sama berkumpul. Dan kita sudah mengambil bagian satu atau dua. Kalau kita mengambil bagian yang Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita adalah terjadi adalah di antara kita yang sudah datang di dalam bagian. Dan saya percaya dan saya amin bahwa semua kita yang ada di dalam gereja ini, kita pegang kekuatan. Kita sudah mendengar firman Tuhan sebagai Injil yang menginjili di dalam hati kita, sehingga kita dapat yang terdapat di dalam Rom pasal 1 ayat 16. Rom pasal 1 ayat 16. Ini terjemahan baru. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga kepada
Yunani. Dan bukan orang Yunani saja dan bukan Yunani saja, termasuk saya dan saudara. Kita percaya dengan kekuatan Injil. Karena daripada sana Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Kita masuk di dalam Allah menghendaki dunia ini diselamatkan. Yohanes pasal 6 ayat 16. Yohanes pasal 6 ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Tidak kabur-kabur sudah bertanya. Minta tolong saya baca ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini boleh hafal juga ini kalau bahasa Arab. Yohanes punya hafalan. Yohanes 3 ayat 16 harap kita mendengar. Saya baca dalam bahasa Borneo ya. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Nah, let's go. Dalam oil. Soalnya kemudiannya dengan kepatakan kenaringan, nah itu Tuhan Yesus. Bagi saya nampak sembahyang Tuhan Yesus. Tahu na apatay supaya kami kepastian apa yang ngapus. Jadi sebagai ada ringkasan dan pembacaan itu. Jadi jatuh sebagai teman Tuhan belum pernah berdosa atau belum pernah berdosa atau dosa. Nah, waktu Tuhan puasa, gaya puasa, benar dekat dengan anak-anak sisa dan tujuan kemudian supaya saya dapat membayar daun awalnya bisa di kali kanan. Saya dapat membayar daun awalnya apa taika, kaanu kepastian pengumpul. Jadi dia janji dengan yang datang punya. Janji Allah yang memberi anaknya kepada kita. Dan hanya kita percaya dan mengikuti perintahnya, mengikuti Injilnya. Karena anaknya ini adalah Injil. Injil yang kita sedang baca atau firman Tuhan yang sedang kita pelajari pada saat ini. Dan peganglah Injil ini sudah. Saya memberi seranan ataupun menguatkan bagi tim, terutama bagi mereka yang baru dibaptis. Kamu sudah bertobat, kamu sudah menerima Tuhan, dan kamu sudah ada bagian di dalam pelayanan dalam gereja. Karena itu kekuatan kuasa Allah dan itu kekuatan kamu dengan Injil. Dan saya harap kami yang sudah saya tidak berani juga berapa lama ataupun masih lama kami berhidup di dalam dunia ini, hanya Tuhan saja yang tahu. Dan selama saya bersaksi, dan mungkin yang sudah mendahului kita pun ada juga yang seperti kesaksian saya. Dia sudah memberitahu anaknya, mesti kamu tetap menurut Tuhan dan sebagainya. Dia memberi nasihat dalam keadaan ekonomi. Mungkin dia memberi nasihat, memberi perintah kepada anak-anaknya supaya dia mengikuti dan dia menjadi satu orang atau satu generasi yang berguna di depan kerajaan dan terlebih di depan Tuhan. Dan ini yang harus kita ingat. Kami yang pemimpin-pemimpin yang sudah tua tidak sudah berfungsi apa-apa, mata pun tidak dapat melihat, sudah berjalan pun tidak berapa kuat sudah dan sebagainya. Kamulah yang mengganti. Hanya sebagainya. Saudara, saya yang kedua, kuasa Allah nyata di dalam pertobatan seseorang. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Ini saya tidak mau percaya. Hanya di sini kita tahu bahwa pertobatan Saulus. Ini pertobatan Saulus, dan Saulus ini dulu waktu dia belum lagi mengenal Injil ataupun mengerti tentang kuasa Allah, dia memberontak, dia membunuh, dia melapor kepada ahli-ahli yang berkuasa supaya menangkap semua murid-murid Tuhan Yesus seperti itu. Tapi bila Tuhan bekerja di dalam hatinya dan dia bertobat
dan menerima Tuhan Yesus tinggal di Jerusalem. Yang dikatakan bahwa dulu dia Saulus, tetapi sekarang dia Paulus. Dan dia menjadi rasul dan memberitakan Tuhan sampai dia di Gunung Sahid. Nah, ini kalau kita sebagai pemimpin, kita di ujung pisau yang bila sudah orang menurut kita seperti Rasul. Hanya yang terjadi di negara-negara yang lain, pendeta dibunuh. Kita dengar di dalam televisi ataupun pemerintah, dan kita baca di dalam internet ataupun di dalam Facebook atau di pusat-pusat yang lain. Dan memang itu terjadi karena kuasa di dalam dunia ini yang tidak mengenali Tuhan, itulah yang mereka perbuat. Tapi kuasa Tuhan di atas dunia ini yang menyelamatkan. Walaupun ada yang terjadi seperti itu, diberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau ada yang begitu, kalau dia sudah terima Tuhan Yesus. Nah, ini satu kekuatan untuk pertobatan, dan harus pertobatan ini juga kita ikuti di dalam kehidupan kita. Bukan pemimpin-pemimpin suka semua sidang jemaat tiap-tiap minggu datang di dalam gereja dan bertobat atau bersaksi di depan mimbar. Tapi yang penting kita serahkan masalah kita sendiri di hadapan Tuhan melalui doa kita. Dan kalau kita bersalah kepada istri kita bawa istri kita dan berdoa bersama untuk yang baik. Nah, kita tunggu lagi yang di dalam Yunus pasal 2 ayat 10. Yunus pasal 2 ayat 10. Yunus pasal 2 ayat 10. Ini tentang pertobatan Yunus. Ini juga kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Ini pun saya tidak mau baca ini. Yunus ini pun dia akan suruh untuk mengkabarkan Injil di negeri Niniwe. Tapi Yunus dia tidak ikut arahan. Dia menyimpang jalan dan ikut satu kapal, dan kapal itu ditinggalan dengan ombak karena kuasa Allah. Dan semua di dalam kapal itu melihat bahwa Yunus ada di sana, dan mereka mengatakan bahwa engkau lah yang menjadikan seperti ini. Mereka ambil Yunus dan buang dalam air, dan ikan menyambar dia, ikan yang besar. Selama 3 hari dia di dalam perut ikan. Di dalam 3 hari atau di dalam perut ikan itu, dia sadar bahwa Tuhan suruh dia melawat atau mengebarkan Injil di Niniwe. Tapi dia menolak, lalu dia berdoa dan bertobat. Dia di dalam perut ikan. Baru Tuhan Allah dengan dia punya pertobatan, Tuhan Allah suruh itu ikan pergi muntah di sering laut sana, di daratan sana. Sesudah dia akan muntah, lalu langsung Yunus ini pergi ke Niniwe dan mengabarkan Injil. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, dia beritahu kepada orang-orang Niniwe, sehingga orang-orang Niniwe semua bertobat menerima Tuhan. Saya ingat dalam lakukan Tuhan, banyak yang terjadi yang penggunaan rohani, dan banyak pemimpin-pemimpin pada waktu itu yang sudah mendahulu ataupun sudah dipanggil Tuhan. Dan masih saya pegang firman Tuhan yang dia beri pada waktu itu. Yang penting adalah pertobatan. Walaupun kita bagaimanapun dosa kita, kalau dosa kita itu dibuat mati, itu tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita masih hidup dan harus kita bertobat menyatakan
penuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Seperti Yunus, walaupun dia sudah mati di dalam perut ikan, tapi dia hidup dan dia dimuntahkan di daratan sana. Saudara, walaupun kita sudah mati dalam dosa, tetapi Tuhan memelihara kita sehingga kita dapat bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Nah, yang ketiga, kuasa Allah nyata dalam seluruh hidup kita. Kekuatan Allah memelihara kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, dengan iman kita, Tuhan sendiri yang menyatakan pada akhir zaman atau zaman yang akhir. Nah, saudara, ini yang penting di dalam kehidupan kita terhadap Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kuasa Allah nyata pada saat kedatangan Kristus. Kuasa Allah membangkitkan di dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena keselamatan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kesaksian Allah. Saudara, ini kesaksian Rasul Paulus di dalam ayat ini. Oleh karena salib Tuhan Yesus Kristus itu menggambarkan bagi kita diselamatkan karena kita ada iman, walaupun kita merasa lemah, kata Rasul Paulus, tapi kita percaya pada Tuhan sehingga Dia akan menyelamatkan kita. Nah, salib Tuhan itu adalah keselamatan ataupun penebusan, menebus di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita pegang firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini dapat mengerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena firman Tuhan tadi yang menghidupkan kita dan keluarga kita dan semua jemaat akan di seluruh dunia ini yang sudah mendengar firman Tuhan pun diselamatkan. Dan terima kasih perhatian kita semua dalam memberikan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya mengambil masa untuk berdoa bagi setiap pengerja minggu yang akan datang.